Welcome back to Saturday Story Club. Di weekend ini, aku akan mereview sebuah film fiksi sejarah mengenai pembebasan Yerusalem yang berjudul Kingdom of Heaven. Walaupun masuk kategori film jadul, bagi sinemania yang belum nonton, kali ini aku mau kupas tuntas review mengenai film ini. Jadi sebelum nonton filmnya, bisa simak review aku biar nggak gagal paham nantinya. Stay tune sampai selesai ya. Kingdom of Heaven adalah film yang dirilis tahun 2005 dengan sutradara Ridley Scott. Film ini ditulis oleh William Monahan dan didistribusikan oleh 20th Century Fox. Film yang berdurasi 194 menit ini walaupun berdurasi cukup panjang, tapi bisa menjadi sajian tontonan sinemania di akhir pekan. Menceritakan seorang insinyur yang berprofesi menjadi pandai besi di sebuah desa di Perancis yang menambah belian yang merasa sedih ditinggal mati oleh istrinya bunuh diri karena keguguran. Adanya pasukan tentara salib yang datang ke rumahnya untuk dibuatkan sepatu untuk kuda-kuda mereka. Dan balian pun memenuhi keinginan mereka di tengah keterpurukan yang ia alami. Sebenarnya, pasukan salib yang datang bersama ayahnya balian itu adalah Godfrey of Ibelin. Ayahnya meminta agar balian ikut pergi ke Yerusalem untuk menebus kesalahan yang ia lakukan. Awalnya balian menolak, tapi karena ternyata dia juga melenyapkan seorang pendeta yang telah menyakiti hatinya di saat sulit, sehingga balian memutuskan untuk pergi ke Yerusalem untuk meminta pengampunan dan penebusan dosa atas dirinya dan juga istrinya. Di perjalanan, adanya pasukan yang menyerang tentara salib komando Godfrey I. Ibelin yang menyebabkan Ibelin terluka. Konflik mulai terjadi saat Godfrey meninggal di tengah perjalanan dan memberikan misi kepada balian untuk pergi ke Yerusalem dengan pasukan yang tersisa satu orang saja. Kingdom of Heaven merupakan film fiksi sejarah yang bisa dinikmati sinemania di akhir pekan. Di dalam film ini terdapat tema sejarah walaupun tidak terlalu akurat. Adanya percintaan, politik, kekuasaan untuk mendapatkan Yerusalem. Adegan action yang ditampilkan cukup menarik perhatian dan arahan warna pada film ini yang lebih ke arah biru dan kuning. Setting tempat yang dilakukan di area gurun dan juga Eropa yang menarik perhatian. Awal film ditampilkan kondisi masyarakat dan budaya di Perancis. Lalu balian melakukan perjalanan ke Yerusalem yang memiliki budaya dan bahasa yang jauh sekali. Sehingga mata dimanjakan dengan perjalanan adventure yang dilakukan oleh balian. Kingdom of Heaven. Walaupun film ini berdurasi cukup lama selama 3 jam, tapi memang tidak bosan saat menontonnya. Karena penyajian yang baik dalam film ini. Semua sensasi emosi terbawa mulai dari sensasi sedihnya, ada senangnya, percintaan, semangat dalam berperang, semua tertuang dalam film ini. Konsep alur cerita yang dirasa cukup baik ditampilkan memang sepertinya sutradara Ridley Scott ingin membuat dua konsep karakter yang sama-sama kuat dan dominan. Adanya tokoh antagonis yang justru dalam film ini aku ngerasa kurang memiliki magnet yang strong. Sebenarnya tokoh yang aku suka adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Yang aku titik beratkan adalah tidak melakukan pembantaian kepada orang-orang Yerusalem. Walaupun sebenarnya kemenangan hampir ada di tangan. Kingdom of Heaven. Penyajian film yang baik sehingga seakan-akan saat menonton film ini terbawa kepada suasana saat terjadinya bentrokan Yerusalem. Apalagi saat terjadi peperangan, emosi penuh gejolak dan merasa terbawa ke zaman itu. Berdasarkan data yang didapat, adanya perbedaan alur film ini dengan kenyataan yang sebenarnya. Salah satu poinnya adalah yang pertama, tokoh balian of Ibelin sebenarnya bukan anak haram dari Godfrey, tetapi anak keturunan bangsawan barisan of Ibelin yang asal keluarganya bukan dari Perancis tapi Italia. Yang kedua, tidak adanya hubungan percintaan antara Sibilia. Balian menikah dengan ibu tiri Sibilia yang berperan besar dalam tahta Yerusalem. Yang ketiga, tidak adanya pemaksaan pindah agama yang dilakukan oleh Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah memaksa orang Yerusalem untuk masuk Islam. Yang keempat, balian tidak pergi ke Perancis setelah kekalahannya, tetapi tetap berada di sekitar Yerusalem dan memiliki peran politik di Yerusalem sampai akhir hayatnya. Sutradara Ridley Scott berhasil membuat alur cerita film fiksi sejarah yang epik. Setidaknya dengan menonton film ini mulai memahami kembali mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah yang sebenarnya sudah ada pada zaman sebelumnya. Walaupun film ini termasuk dalam kategori film jadul, tapi untuk kualitas gambar sangat baik, jelas, tajam, dan jernih. Setting film ini diambil di Maroko, tepatnya di Ouarzazate.
dibuat replika tua Yerusalem pada area gurun pasir. Dan juga setting film ini diambil di Spanyol, Castellar, Gedung Casa de Pilatos di Seville. Menurutku semua peran dalam film Kingdom of Heaven memiliki karakter masing-masing yang unik. Salah satunya adalah Orlando Bloom yang berperan sebagai Balian. Dia adalah aktor Inggris yang banyak sekali film yang ia bintangi, seperti peran Legolas pada film The Lord of the Rings seri film, The Hobbit seri film, dan masih banyak lagi. Aku ngerasa perannya sebagai sosok Balian total sih, sehingga energinya itu ketransfer ke penonton. Karismatiknya memegang teguh pada suatu pendirian yang kuat terlihat pada sosok ini. Ghassan Maussaud yang memerankan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah aktor dan pembuat film Suriah. Dia terkenal secara internasional karena sebagai Salahuddin Al-Ayyubi dalam film Kingdom of Heaven. Kapten Aman Corsair pada film Pirates of the Caribbean at World's End. Brendan Gleeson sebagai Rinat dari Cetillon. Perannya sebagai antagonis memang tidak terlalu dominan sekali seperti sosok Balian atau Salahuddin. Tapi apa yang ia lakukan membuat emosi tersendiri sebagai sosok Valen. Kingdom of Heaven, film yang berakhir dengan happy di antara kedua belah pihak. Memang di bagian akhir merupakan bagian penting dari film ini, sehingga dibuat agak tegang dari dua karakter yang sama-sama dominan menurutku. Kelebihan dari film ini, ada dua karakter utama yang menurutku protagonis yang memiliki warna yang sama-sama kuat. Rating IMDb 7,2 dari 10. Rating Rotten Tomatoes 40% untuk Tomatometer, 72% audience score dari sekitar 250.000 rating. Dan rating pribadi aku 8 dari 10.